Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Syahran MMC TV atau Syahran macam-macam channel TV. Itu singkatan dari MMC TV. Di video kali ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara melepas bibit dengan baik agar nantinya bibit yang sudah dilepas dia tidak loncat-loncat atau mabuk dan langsung rapat ke tanah untuk mencari makan. Oke, saksikan videonya. Nah, ini di sini kita akan melepas bibit. Jadi tambakannya ini masih baru ya. Jadi masih banyak pohon-pohon yang mati. Nah, ini adalah contoh bibitnya. Kita lihat agak kasar ya. Karena memang kita itu pilih bibit yang kasar karena kalau bibit yang halus dia itu rawan mati atau juga rawan dimakan sama ikan-ikan kecil. Jadi kita pilihnya agak besar, sekitar PL 12 lah standar. Nah, ini kita sudah mulai membuka kantong bibitnya. Nah, ini jadi seperti ini ya. Jadi pas kita buka kantong plastiknya, kita tidak langsung tebar, tapi kita isi dengan air yang ada di tambak kantong plastiknya, lalu didiamkan selama 30 atau 1 jam 30 menit atau sampai 1 jam supaya tunggu bibitnya dulu beradaptasi dengan air. Setelah itu kita tebar. Jadi seperti ini ya. Nah, saksikan. Kita kasih masuk sekitar 2 kali, lalu kita diamkan selama 30 menit atau sampai 1 jam ya, seperti itu ya, agar nantinya setelah kita tebar bibitnya tidak langsung loncat-loncat atau mabuk. Karena kadang kalau kita tebar bibit begitu langsung dikeluarin dari kantongnya disebar ke tambak, itu biasa bibitnya tuh lompat-lompat atau berenang-berenang, tidak langsung rapat di tanah ya, dia berenang-berenang dulu karena untuk menyesuaikan tempat yang baru. Nah, ini ya. Jadi tonton terus videonya agar nanti bisa lihat bibitnya saat ditebar. Jadi sudah tidak ada yang berenang ke sana kemari, dia langsung menuju ke ranting-ranting pohon atau ke tanah untuk mencari makan. Oke. Jadi cara seperti ini, melepas bibit seperti ini masih jarang yang tahu ya. Masih jarang yang melakukan hal seperti ini karena mereka menganggap sepele kalau seperti ini cara yang baik. Jadi dalam melepas bibit itu tidak asal-asalan ya, karena melepas bibit ini merupakan awal dari keberhasilan kita. Jadi kalau kita melepas bibit dengan benar, jadi insya Allah hasilnya juga bisa lebih maksimal lagi. Sedang kalau kita melepas bibit sembarang, otomatis hasil yang kita peroleh itu juga tidak maksimal. Karena kenapa? Karena disinilah di penebaran bibit inilah awal kita itu bisa memperoleh hasil yang banyak. Adapun kalau masalah penyakit udang, itu tergantung rezeki masing-masing ya. Kalau sudah bibitnya jadi terus sakit lalu datang penyakit udang ya, itu adalah resiko kita. Jadi bagaimana cara kita untuk mengatasinya? Tapi kalau kita asal melamba bibit, asal melepas bibit,
hidup kalau langsung tebar aja kan. Jadi kita harus cari cara bagaimana agar bisa bibitnya ini saat dilepas nanti dia langsung sehat tanpa harus menyesuaikan diri lebih lama, karena di dalam plastik ini sudah ada penyesuaian bibit sendiri, penyesuaian air sendiri. Nah, ini sudah selesai kita buka kantongnya, kantong plastiknya semua. Ini sekitar 40 ya, sekitar ada 20 kantong. Nah, karena bibitnya ini hanya sekitar 40.000, berhubung karena tambak ini masih baru, panen kemarin juga masih kurang karena air tambaknya masih bau. Nah, ini kita lihat ya, ini sudah menyesuaikan diri nih dengan air yang ada di tambak. Nah, seperti ini. Jadi kita tarik kembali, kita diamkan selama 1 jam atau sekitar 30 menit lah untuk menyesuaikan air. Baiklah, ketemu lagi. Nah, setelah 30 menit kemudian barulah kita tebar bibitnya seperti ini ya. Nah, ini kita lihat di sini bibitnya sudah kita tebar oleh rekan kita ini yang bernama si Gondrong. Nah, ini kita lihatnya, udah kelihatan ya guys. Tapi di sini kalau kita lihat itu bibitnya langsung menuju ke tanah atau ke ranting-ranting, tanpa harus lompat-lompat dulu atau tanpa harus. Nah, ini dia, kita lihat ya, segar ya bibitnya, berenang, ingin sekali keluar dari kantong plastik. Sudah tidak sabar dia udangnya ini. Nah, kita lihat, mudah-mudahan aja teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini kita lepas pelan-pelan. Ini 1 2 3. Kita lihat. Ini sangat lihat jelas ya teman-teman. Kalau dilihat langsung, dia itu langsung lengket di ranting-ranting atau langsung ke tanah tanpa harus melayang di atas air dulu. Nah, begini dia kalau di apa namanya ini, kita sesuaikan dengan air tambak dengan air yang ada di plastik. Nah, ini dia, tebar pelan-pelan ya. Nah, jadi beginilah ya. Jadi nanti kita akan pasang juga hasil dari panen tambak ini, nanti kita akan melihatkan kepada teman-teman ya. Karena ini kita sudah uji coba selama setahun dan alhamdulillah hasilnya sangat beda ya daripada yang sebelum-sebelumnya. Nah, begini. Nah, itu kita lihat ya, dia langsung nempel di kayu-kayu atau di tanah, tidak ada yang melayang-layang. Nah, ini kita lihat ini. Nah, itu bibitnya nempel di kayu tuh. Nah, itu kita, jadi tidak kelihatan ya teman-teman, karena ini bibitnya masih kecil, jadi tidak kelihatan lah kalau lewat kamera ini tidak kelihatan, tapi kalau lihat langsung itu sangat jelas kelihatan teman-teman. Karena PL bibitnya ini sudah PL 12. Jadi teman-teman kalau ada yang mau tebar bibit, bisa ya dicoba cara melebar bibit seperti ini. Nah, jadi kita harus apa istilahnya, kita harus adaptasikan. Jadi ini namanya adaptasi air tambak dengan adaptasi air yang ada di kantong plastik. Nah, ini. Jadi tambak ini
tambah baru ya, makanya masih banyak pohon-pohon yang mati karena airnya ditahan agak tinggi. Nah ini dia, bibitnya memang sangat sehat ya, tidak ada yang mati. Baiklah teman-teman, sekian dulu tutorial dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Salam satu pekerjaan, yaitu petambak. Semoga teman-teman bisa sukses ya mengikuti cara seperti ini, karena cara seperti ini memang sangat membantu kita untuk agar udang ini saat ditebar nanti bisa berkembang. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu setelah 3 bulan yang akan datang. Kita lihat hasilnya guys.